Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini kita akan membahas 7 penyebab skor SPMB PKN STAN itu hancur. Ya, jadi di sini ada beberapa penyebab. Jadi hal apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan skor kita itu, skor SPMB kita itu hancur atau enggak mencapai nilai maksimal atau batas minimal yang bisa membuat kita lolos di SPMB PKN STAN. Oke, jadi yang pertama itu adalah manajemen waktu yang buruk. Jadi kan pada saat SPMB PKN STAN itu kan ada beberapa soal, ada jenis-jenis soalnya pun juga berbeda-beda. Ini di kisi-kisinya juga sudah pernah saya buat videonya. Nah, jadi ini harusnya kita harus bisa benar-benar memanage waktunya itu dengan sangat baik. Maksudnya itu kalau kita mengerjakan soal tes verbal itu kita menyediakan waktu berapa menit. Untuk mengerjakan soal kuantitatif itu kita butuh waktu berapa menit. Untuk mengerjakan soal TP itu kita butuh berapa menit. Nah, itu harus benar-benar kita manage secara baik gitu. Seandainya nih misalkan kita mengerjakan soal tes verbal itu misalkan yang antonim maupun yang sinonim itu per soal nggak sampai 1 menit. Nah, itu harus benar-benar kita taati itu biar manajemen waktu kita itu menjadi baik agar kita nggak keteteran dalam mengerjakan soal SPMB PKN STAN. Itu yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Terus yang kedua itu fokus pada soal yang sulit. Nah, biasanya teman-teman ini karena terlalu penasaran dengan soal yang dikerjakan, akhirnya dia terlalu fokus sehingga banyak menghabiskan waktu di soal yang sulit itu tadi. Nah, biasanya di soal yang soal kuantitatif nih, biasanya teman-teman gagal fokusnya di situ gitu. Jadi ketika teman-teman itu menghadapi soal yang sulit, soal kuantitatif itu ketika nggak nemu jawaban itu sampai dipikir sampai lama, sampai istilahnya itu sampai pokoknya aku harus menemukan jawaban dari soal ini gitu. Nah, menurut saya kalau ketemu soal yang kayak gitu mending dilompatin aja gitu. Seandainya kita ngitung sekali itu nggak ketemu atau ini kayaknya terlalu sulit, mending dilompati, kerjakan soal yang gampang dulu gitu. Kenapa? Takutnya kalau kita tetap fokus pada soal yang sulit itu tadi, malah nanti di soal yang lain yang sebenarnya itu levelnya itu lebih mudah, nanti malah kelewatan gitu karena kita kebanyakan menghabiskan waktu pada soal yang sulit. Terus yang ketiga itu nggak tahu tips dan trik pengerjaan soalnya gitu. Nah, biasanya ini juga di soal kuantitatif maupun di soal tes bahasa Inggris yang bagian reading itu juga ada tips dan triknya. Jadi kalau misalkan nih soal yang tips dan trik untuk yang reading yang di tes bahasa Inggrisnya itu sebenarnya teman-teman nggak perlu membaca seluruh teks yang disajikan pada soal. Cukup biasanya tipsnya itu dibaca dulu soalnya, terus kira-kira nih soalnya ini mengacu pada kalimat yang mana, kalimat pada paragraf yang disajikan pada soal. Nah, biasanya di soalnya itu sudah dikasih petunjuk yang ini tuh baris keberapa, yang ini baris keberapa. Nah, biasanya kita benar-benar menggunakan petunjuk itu untuk mengerjakan soal gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak tahu tips dan triknya, mungkin cara mengerjakannya itu dibaca dulu teksnya, terus setelah itu baru mengerjakan soalnya. Biasanya kayak gitu juga menghabiskan waktu karena kita pertama harus membaca teksnya, terus kedua kita membaca soal. Nah, ketika mau menjawab soal kita membaca teks lagi dan itu berulang-ulang sehingga akan menghabiskan waktu. Begitu juga dengan tips dan trik pada soal hitung cepat gitu. Kalau teman-teman nggak tahu misalnya bentuk pecahan dari bentuk desimal ini terus ataupun sebaliknya, nah biasanya itu juga menghabiskan waktu juga. Jadi yang ketiga ini teman-teman harus banyak-banyak latihan soal, terus mengetahui tips dan trik dari soal-soal yang biasanya keluar pada SPMB PKN STAN. Yang keempat itu kurang persiapan. Nah, ini biasanya teman-teman yang istilahnya itu menggampangkan gitu, karena memang di soal SPMB PKN STAN ini kan nggak kayak ujian sekolah, nggak ada materi
tentang apa itu, tentang limit, trigonometri maupun yang lain sebagainya itu memang nggak ada sih. Tapi walaupun begitu kita harus juga persiapan gitu, mempersiapkan mulai dari awal gitu. Biasanya teman-teman tuh persiapannya itu sangat mepet sekali. Misalkan 1 bulan lagi mau ujian, itu baru teman-teman mempersiapkan. Nah sebenarnya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari gitu, apalagi pada saat musim sekarang ini yang pas lagi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mending dibuat latihan soal SPMB PKN STAN gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan mulai sekarang gitu. Nanti waktu mepet sama ujiannya kita tinggal nge-review aja gitu. Terus yang kelima ini badan kurang fit. Nah badan kurang fit ini pasti sangat berpengaruh terhadap cara kita mengerjakan soal gitu. Kalau badan kurang fit itu pasti otak kita dibuat mikir pun juga kurang enak gitu. Nah tapi ini ada cerita. Ini juga bisa dikatakan badannya kurang fit. Jadi ada teman yang mengikuti tes SPMB PKN STAN. Nah sebenarnya dia badannya sehat, tapi pas waktu ujian SPMB PKN STAN, waktu pagi hari itu waktu sebelum memasuki ruangan tes, dia itu kebelet. Jadi pas waktu mengerjakan soal, dia itu nahan untuk nggak BAB gitu. Jadi katanya sih benar-benar itu ganggu banget. Akhirnya dia nggak fokus mengerjakan soal, dan hasilnya dia nggak lolos SPMB PKN STAN. Jadi semuanya perlu dipersiapkan, mulai dari latihan soalnya, terus sampai yang kesehatan badan juga perlu dijaga. Terus pas ya hal-hal non teknis yang nggak kita kira, kayak misalkan tadi itu kebelet pas waktu mau memasuki ruangan tes. Nah itu juga harus benar-benar kita manage gitu, agar kita benar-benar siap mengerjakan soal SPMB PKN STAN. Terus yang keenam, nah ini yang menyebabkan kenapa kok skor kita itu hancur, itu adalah stres. Jadi biasanya teman-teman itu karena terlalu berpikir terlalu jauh, berpikir terlalu berat, terlalu mikirin gimana nanti kalau nilaiku nggak bagus, gimana nanti kalau aku nggak lolos, gimana nanti kalau bla 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 bla. Nah biasanya yang menyebabkan stres itu yang kayak gini gitu. Apalagi biasanya tes SPMB PKN STAN itu kan dilaksanakan di akhir-akhir kan, berbeda dengan SBMPTN kan, atau SNMPTN. Nah ketika teman-teman kita udah banyak yang lolos di universitas, sedangkan kita belum mendapatkan universitas, dan kita hanya tinggal SPMB PKN STAN ini tinggal yang terakhir, pendaftaran di universitas pun juga sudah banyak yang ditutup. Akhirnya itu juga yang membuat kita stres gitu. Jadi menurut saya untuk stres ini benar-benar kita manage juga gitu, gimana caranya agar kita nggak terlalu memikirkan atau nggak terlalu berpikir yang terlalu berlebihan gitu. Jadi yang perlu disadari yang pertama gini, kalau teman-teman itu sudah mempersiapkan diri secara maksimal menurut kapasitasnya teman-teman, itu menurut saya pas waktu menjelang ujian nggak perlu terlalu dipikirkan gitu. Kalaupun seandainya kemungkinan terburuknya ini teman-teman nggak bisa lolos di SPMB PKN STAN, pasti nanti setelah itu ada rencana Tuhan atau rencana Allah yang lebih baik buat teman-teman. Jadi nggak perlu dipusingkan, nggak perlu berpikir terlalu jauh tentang gimana nanti kalau seandainya aku nggak lolos di SPMB PKN STAN. Pasti ada jalan lain yang lebih baik gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lolos di SPMB PKN STAN yang tahun ini dan bisa menjadi mahasiswa PKN STAN tahun 2020. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.